Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث أخرى: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja beserta syukur kehadirat Allah yang mantan memberi taufik dan hidayah, kuasa dan kesempatan kepada kita yang memandu sehingga kita yang mantan terasa terpanggil ketika suara azan berkumandang, terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah, karena azan pada hakikatnya adalah panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang Ia kasihi. Maka alangkah senang dan beruntungnya bagi kita yang para mantan merasa ringan langkah untuk menggerakkan, untuk melangkahkan kakinya menuju kepada tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi, yaitu masjid. Selawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpesan kepada kita memandu agar kita senantiasa mendirikan salat dan memelihara salat 5 waktu sehari semalam, karena salat merupakan ibadah yang paling besar, paling agung dan paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat, kata Rasulullah, merupakan salah satu sumber kekuatan bagi umat Islam, karena salat merupakan perkara yang terakhir yang tersisa dalam Islam. Karena dalam padu-padu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sedikit demi sedikit ikatan-ikatan Islam terlepas, bacut-bacut ikatan-ikatan atau kekuatan-kekuatan Islam akan terlepas. Maka manakala terlepas satu ikatan, manusia berpegang pada ikatan yang berikutnya. Yang pertama yang terlepas, kata Rasulullah, adalah al-hukmu. Pertama yang terlepas dari umat Islam adalah hukum. Yang terakhir yang tersisa dari umat Islam adalah salat. Maka apabila generasi Islam sudah jauh daripada tuntunan agama, yaitu salat, maka umat Islam akan menjadi umat yang rendah. Selalu beserta salam kepada keluarganya dan para sahabat, kepada para ulama dan para syuhada, serta kepada seluruh umat yang senantiasa konsisten istiqamah dalam mengamalkan
dan mendakwahkan ajaran Islam sampai dengan kiamat datang. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Dandramil dan Bapak Kapolsek, dan yang kita muliakan guru-guru kita yang memandu yang berhadir pada subuh yang sangat mulianya dan istimewa, kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, urun-urun dan guru-guru ulun Tuan Pamandu, izinkanlah dalam kesempatannya bagi ulun Tuan dengan keterbatasan ilmu, pengalaman dan pengamalan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, di mana dalam kesempatannya bacaan mandang yang ingin ulun Tuan sampaikan sebagaimana apa yang kalau pernah disampaikan oleh guru-guru dayo, yaitu dengan judul Hebohta. Ta yang pertama adalah tasliyah, ta yang kedua adalah takrib, dan ta yang ketiga adalah tamhis atau tafsir. Hadirin rahimakumullah, secara historis mengetahui jauh dari sudut pandang sejarah, Aceh merupakan taboh negara yang berdaulat, taboh negara yang bermartabat, taboh negara yang kekuatannya diakui oleh dunia. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu daripada 5 kerajaan Islam terbesar di dunia, sehingga Aceh digelar dengan Nagro Aceh Darussalam, Aceh negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Dari tatanan hukum yang berlaku di Aceh, hukum positifnya adalah hukum yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kemanusiaan. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika politik yang terjadi di Aceh, sedikit demi sedikit kekuatan Aceh mulai menurun dan kampoan uronyo secara singkat Aceh sudah menuju pada titik nadir. Artinya Aceh sedang menghadapi tantangan dan rintangan yang luar biasa, baik eksternal maupun internal, baik tantangan yang datangnya dari luar maupun tantangan yang datangnya dari masyarakat Aceh sendiri. Uronyo sebagaimana kita yang maklumi, Aceh sudah dikenal di dunia. Yang pertama yang sangat terkenal adalah game online dan perjudian paling tinggi adalah di Aceh, kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Demikian juga dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dunia uronyo kadite bahwa sabu dan yang sejenisnya, peredaran dan penyalahgunaannya di Aceh sudah meningkat. Dan ironis yang memiriskan, Aceh uronyo digelarkan dengan provinsi termiskin di Sumatera. Yo adalah merupakan tabuh tantangan yang luar biasa bagi gedeo pemimpin Aceh, bagi gedeo masyarakat Aceh. Gedeo terkenal dengan Serama Makkah, terkenal dengan syariat Islam, tapi yang terjadi uronyo dalam masyarakat Aceh adalah penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, game online atau perjudian sangat meningkat. Padahal sebagaimana kita maklumi bersama, dan di dalam Al-Quran secara tegas dan terang disebutkan bahwa perjudian dan khamar, mengenai diistilahkan dengan narkoba, adalah praktek manusia yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Artinya konsumsi narkoba dan permainan judi adalah merupakan praktek-praktek
hana Tuhan atau urun-urun jahiliyah, tetapi uronyo makin turo grafik peredaran dan penyalahgunaan narkoba, grafik game online dan perjudian di Aceh makin turo makin meningkat. Maka ke depan Aceh memang mustahil Islam di Aceh akan mengatakan selamat tinggal, karena masyarakat Aceh, generasi muda Aceh, mereka tidak lagi mencintai pada ajaran agama Islam. Dan yang sangat memiriskan adalah sebenarnya Aceh tidak miskin. Bukan angka kemiskinan yang meningkat di Aceh, tapi yang meningkat adalah angka pemiskinan. Dari nenek moyang kita ratusan tahun itu diperang oleh KP Belanda, hana miskin dan hana adil. Tapi bahkan uronyo triliunan dana yang dikucurkan di Aceh, tetapi Aceh madang berada pada peringkat teratas termiskin di Sumatera. Maka ada yang salah urus dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ini merupakan sebuah tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemimpin Aceh agar Aceh tidak digelar dengan daerah miskin. Hadirin rahimakumullah, nal heboh peristiwa besar. Dari heboh peristiwa besar tersebut akan terjadi heboh peristiwa yang sangat besar. Yang heboh peristiwa yang sangat besar tersebut merupakan sumber kekuatan bagi umat Islam. Heboh peristiwa besar yang dijalani oleh baginda Rasulullah perlu tabi-tabi kita ingat dan perlu tabi-tabi kita peringati. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad salat 5 waktu turut malam. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, yaitu seiring dengan diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir dengan diturunnya permulaan daripada kitab suci Al-Quran. Dan peristiwa yang ketiga adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Yatsribah, di mana dalam peristiwa hijrah tersebut setibanya Nabi Muhammad di Quba. Quba adalah sebuah perkampungan yang lebih kurang per kilometer dari arah selatan kota Madinah. Setibanya Nabi di Quba, Nabi mendirikan sebuah bangunan masjid yang sangat sederhana, masjid yang berlantaikan tanah, berdinding dan beratapkan pelepah kurma. Dari heboh peristiwa tersebut, Isra Mi'raj, diwajibkannya salat, pengangkatan Muhammad menjadi nabi dan rasul dengan diturunkannya Al-Quran, dan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan pembangunan masjid yang pertama dalam Islam. Maka dari heboh peristiwa tersebut dan sholat Al-Quran dan masjid merupakan sumber kekuatan bagi umat Islam dan sumber kekuatan bagi generasi muda Islam. Artinya apabila generasi muda Islam mantap mendirikan sholat turut malam 5 waktu, apabila generasi muda Islam mantap doa dengan Al-Quran di dadaku, dan apabila generasi muda Islam mantap doa dengan masjid, maka Islam ke depan akan bangkit dan akan maju. Tapi pula yang terjadi uronyo, adalah generasi muda Islam menghabiskan masa mudanya, para remaja menghabiskan usia remajanya di warung-warung wifi dengan game online disertai dengan permainan judi. Para remaja uronyo, para pemuda uronyo, rame para remaja dan para pemuda kita yang menghabiskan usia remajanya, menghabiskan usia mudanya dalam penjara-penjara, dalam rumah-rumah tahanan dan di lembaga permasyarakatan.
mereka terjebak dalam lingkaran hitam narkoba. Maka merupakan tugas dan kewajiban yang paling berat yang Allah bebankan bahu budaya Uronyo adalah menyelamatkan generasi muda Islam daripada degradasi moral dan dekadensi moral dan degradasi iman yang dino makin tua makin melanda generasi muda Islam gedenya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pelaksanaan sholat subuh secara berjamaah, sholat subuh kelilingnya yang merupakan sebuah sarana untuk mempersatukan gedenya agar gedenya Uronyo nawade untuk diskusi, nawade untuk muzakarah, nawade untuk daduka pikiran pagi bantu yang tengah terjadi dalam kehidupan remaja dan para pemuda Islam Uronyo. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada judul yang beliau pegang bunuh adalah topik yang pertama tasliyah, yang kedua takrim, dan yang ketiga tamhis atau tafrid. Artinya bulan yang merupakan bulan di mana malam 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mengiratkan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Palestina, dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Muhammad dan mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat 5 waktu di urut malam. Apabila ditanya oleh anak-anak ditanya hikmah yang terkandung pada Isra dan Mi'raj tersebut, dan apabila hikmah pada Isra dan Mi'raj kita ketahui dengan sendiri dapat kita terapkan hikmah tersebut dalam pelaksanaan 5 waktu di urut malam. Di antara sekian hikmah Isra dan Mi'raj, yang pertama adalah tasliyah. Tasliyah adalah sarana penghibur hati, karena pada tahun tersebut Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang paling berjasa dalam hidup dan kehidupannya. Yang pertama diwafatkan Abu Thalib, dan yang kedua diwafatkan istri tercinta, wanita termulia, karena seluruh hartanya beliau persembahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Dalam tahun yang sama tersebut dan tidak selang setelah wafat Abu Thalib, wafat Khadijah, sehingga Rasulullah merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Wajar sebagai manusia bersedih, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Rasulullah Nabi Muhammad larut dalam kesedihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad sebagai tasliyah, sebagai sarana untuk menghibur hati Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah takrib. Takrib adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Karena dalam waktu yang sangat-sangat singkat, Rasulullah dapat menjelajah alam bawah dan alam atas. Padahal secara logika jarak antara Makkah dengan Palestina lebih kurang 500 km. Menjamun perjalanan di Bulenjak dan di Bulungo, gonggam perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Beliau dapat menjelajah alam bawah dan alam atas dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Dan yang kedua, Isra dan Mi'raj adalah sebagai sarana tamhis atau tafrid, sebagai pembeda. Artinya membedakan antara orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Karena setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang betul-betul beriman akan bertambah keimanannya. Tetapi orang yang ada ragu-ragu dalam keimanan,
maka mereka kembali berbalik ke belakang. Hadirin rahimakumullah, di antara sekian hikmah Isra dan Mi'raj, di antaranya yang kali kita sebutkan. Yang pertama adalah tasliyah sebagai sarana penghibur, yang kedua adalah sebagai takrim, sebagai sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sebagai tafriq, sebagai sarana pembeda antara urun-urun yang betul-betul beriman kepada Allah dengan urun-urun yang akan ragu-ragu dalam keimanan. Demikian juga sholat yang kita laksanakan dalam jurat di malam 5 wahwate. Sholat merupakan tasliyah sebagai sarana untuk menenteramkan, untuk menyejukkan batin, sehingga Rasul Nabi ju'ila qurratu aini fi sholat. Allah menjadikan sholat sebagai sarana penentram jiwaku, kata Rasulullah. Sembahyang yang kita lakukan turut di malam 5 wahwate sebagai sarana penghibur, sebagai sarana untuk meraih ketenangan jiwa, untuk meraih sebuah ketentraman dalam dada kita. Salat yang bagaimana yang dapat menenteramkan jiwa, salat yang bagaimana yang dapat menjadi penghibur, yaitu salat yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat Rasulullah SAW menyindir kita, wa rubba musallin la khalaqa indallahi taala. Ramai orang yang salat tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menjadi penentram jiwa, penyejuk kalbu adalah salat yang kita laksanakan salat. Dalam pelaksanaan salat kita dapat menghadirkan hati, pikiran dan perasaan kita yang seolah-olah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat memaknai salat, maka kita harus dapat memaknai apa makna yang terkandung pada gerakan-gerakan salat, pemakna yang terkandung pada ucapan yang kita ucapkan dalam pelaksanaan salat tersebut. Sehingga dalam salat kain yang tak ulang, kalimat yang tak ulang, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Ketinggian, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dapat dihadirkan dalam dada kita. Sebagai contoh doji, ketika kita duduk antara dua sujud, apabila kita tatib hayati sejenak makna yang terkandung pada apa yang kita ucapkan, bahwa kita duduk antara dua sujud, maka jelas hati kita akan lega. Yang pertama yang kita ucapkan adalah Rabbil firli. Yang pertama kita memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya kita mengakui bahwa kita letak dosa, dengan takui dosa, sehingga terucap dari mulut kita yang adalah Rabbil firli. Ya Allah, nembe ampun dosa-dosa yang ulun kerjakan, baik kecil ataupun besar, baik sengaja maupun tidak disengaja. Warhamni, ya Allah, negatif ulun, itu sangat membutuhkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik kasih sayang Allah ketika dia berada di dunia, maupun kasih sayang Allah yang sangat dia harapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil firli warhamni wajburni, ya Allah, nutup segala kekurangan. Artinya kita sadar, kita sebagai manusia serba kekurangan, kekurangan dalam hidup dan kehidupan kita, kekurangan dalam ibadah kita. Maka kita melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi, agar Allah mencukupkan apa yang kurang daripada kita. Warfa'ni, dan kita melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa
tertinggi bagi kita yang berada pada posisi adil, tetapi dari sisi bukan dari sisi materi, tapi kita lagi agar derajat beliau diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan warzuqni, beliau lagi rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terucap warzuqni, beliau sadar bahwa segala sesuatu pula yang kita miliki adalah pangan dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Agar kita akui kelemahan, dan apabila kita kena kemudahan, sehingga kita hana merasa sombong. Harta kekayaan yang kita miliki kurangnya bukan karena hebat, bukan karena cara, bukan karena yang lain, tetapi semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, semuanya adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terucap warzuqni, gadah kesombongan bangga kepada harta yang kita miliki. Dan selanjutnya adalah dia lagi kepada Allah, wahdini, tetapi agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita dan kepada keluarga kita, serta petunjuk kepada masyarakat kita agar mereka tetap berada pada jalur yang tepat, tetap berada pada jalan lurus, jalan menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dan selanjutnya kita lagi kemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang tidak tersengajakan yang terjadi dalam perbuatan, ucapan atau keinginan-keinginan yang dalam dada kita. Apabila tinduk kita tahayati makna yang terkandung pada 80 kalimat tersebut, maka jiwa kita akan tenteram, dan setelah kita melaksanakan salat, kita akan berpaling kepada arah kanan dan kiri dengan mendapatkan salam, yaitu kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara singkat, yang kedua adalah salat sebagai sarana takrim, sebagai sarana bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Muhammad dan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena hanya kepada Muhammad dan umat Muhammad yang Allah berikan salat limang buwate dalam tikur roti malam. Keutamaan, keagungan yang terkandung dalam salat han sanggup kita bernilai. Dalam tabu hadis Rasulullah pernah memberi sebuah gambaran, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih tinggi nilainya daripada dunia dengan seisinya. Artinya 20 rakaat ketemayang 3 salat fardu subuh, maka kelebihannya, kebaikannya melebihi dunia dengan segala isinya. Gohlam tak tembayang salat fardu subuh, apalagi salat secara berjamaah, maka akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa yang diraih melalui pelaksanaan salat yang dilaksanakan di malam 5 waktu. Dan yang terakhir, salat adalah sebagai sarana tafriq, sebagai sarana pembeda orang yang kuat iman dengan orang yang hana kuat iman. Orang yang kuat iman tidak mungkin akan meninggalkan salat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun dan kemanapun, apapun alasannya. Orang yang betul-betul beriman akan tetap merangkak, tetap melaksanakan salat 5 waktu turun malam. Tapi apa yang terjadi pada generasi muda yang kurangnya, mereka tega menghabiskan waktunya, mereka tega membelakangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih sibuk di wifi dengan game online dan judi yang merupakan tahap krisis iman dan dekadensi moral yang tengah terjadi di dalam generasi muda Islam, khususnya di Aceh. Maka salat merupakan sarana pembeda antara tiga orang yang betul-betul yakin kepada Allah dan betul-betul yakin kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita yang
yang telah Allah tentukan kepada kita untuk meraih kehidupan yang tentram, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, baik kehidupan dunia yang fana, teristimewa kehidupan akhirat yang kekal bakal. Mungkin hanya yang Tuhan sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar generasi muda kita, agar para remaja kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mereka akan menjadi generasi penerus agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.